Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, aku Robiatul Adawiyah, atau biasa dipanggil Dewi. Aku merupakan mahasiswi program studi informatika di Universitas Cyber Asia. Pada video kali ini, aku akan mempresentasikan tugas akhir semester 2 aku di mata kuliah Struktur Data dan Algoritma, yaitu penyelesaian persoalan bubble sort dan cell sort. Baik, langsung aja ke topiknya. Sorting, apa sih itu sorting? Sorting itu merupakan proses pengurutan data. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sorting ascending, yaitu mengurutkan data dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Dan yang kedua sorting descending, sebaliknya, yaitu mengurutkan dari nilai yang terbesar ke yang terkecil. Tujuan sorting ini ada banyak banget, tapi ada 3 tujuan sorting menurutku. Yang pertama itu memudahkan pencarian data. Dengan data yang terurut sudah pasti data tersebut mudah dicari. Yang kedua itu data menjadi terstruktur, dan yang ketiga efisiensi pengolahan data. Langsung aja ke topik utamanya. Baik, metode bubble sort adalah metode pengurutan data dengan membandingkan elemen bersebelahan kanan dan kiri. Yang dimana cara kerjanya itu jika elemen sebelah kiri itu nilainya lebih besar dari elemen sebelah kanan, maka kedua elemen tersebut akan ditukar. Dan proses itu akan terus berulang N1 kali lintasan sampai nanti elemen atau data tersebut terurut. Baik, di sini ada angka 17 di sebelah kiri itu lebih besar angkanya dibanding angka 8 di sebelah kanan, maka kedua angka tersebut ditukar. Baik, berikutnya ada penyelesaian soal 1 dengan metode bubble sort. Di sini ada data awalnya. Baik, di sini angka 17 di sebelah kiri itu lebih kecil dibandingkan angka 54 sebelah kanan, maka datanya tetap atau tidak ditukar. Sedangkan di sebelah kanan angka 54 itu ada angka 15 yang nilainya lebih kecil, maka ditukar posisinya. Begitu seterusnya. Di sini angka 54 itu terus bergeser ke kanan terlihatnya ya. Karena angka di sebelah kanannya itu lebih kecil nilainya dibanding angka 54. Hingga nanti akan bertemu nilai angka yang lebih besar di sebelah kanannya. Mungkin nanti akan bertemu di angka 67 ya. Baik. Iya, di sini ada proses selanjutnya. Itu angka 67 ditukar dengan angka 1 karena nilainya lebih besar di sebelah kanannya. Proses lintasan ini terus diulang untuk sisa data yang belum terurut. Jadi setiap akhir lintasan ada satu angka terbesar berikutnya yang terkunci atau tetap posisinya. Seperti di lintasan pertama, itu angka 54 yang tetap berada di posisinya di situ. Lalu dilanjut di angka 67 yang diurutkan. Baik, lanjut. Di sini data awal di soal nomor 1 dan data akhirnya setelah disorting menggunakan bubble sort. Baik, menurut aku kelebihan metode bubble sort ini itu sangat-sangat mudah dipahami, dan kelemahannya itu prosesnya lumayan memakan banyak waktu ya, karena satu persatu. Baik, selanjutnya ada soal penyelesaian. Baik, di sini ada metode cell sorting, yaitu metode pengurutan dengan membagi data menjadi sub-array berdasarkan gap atau jarak. Baik, biasanya ada jarak atau gap 5. Jadi untuk metode cell sorting ini lompatannya jauh ya, jadi memotong waktu pemrosesan tentu saja lebih cepat dibanding metode sebelumnya. Di sini ada yang di atas itu ada berjarak atau gap 5, dan di bawahnya ada gap 3. Baik, soal nomor 2 itu berikut data awalnya. Pertama saya selesaikan dengan jarak atau gap 5, tentu saja ada beberapa data yang ditukar dan tetap. Selanjutnya ada gap 3, di sini juga ada hanya satu yang ditukar dan sisanya tetap. Karena sudah tidak ada yang ditukar lagi, lalu saya lanjut ke gap 1. Di gap 1 ini lumayan banyak yang ditukar prosesnya. Jadi tetap sama untuk angka yang jika angka di sebelah kanannya lebih besar, itu maka tidak akan ditukar.
Sedangkan jika angka sebelah kanannya lebih kecil dibanding sebelah kirinya, maka akan ditukar datanya. Dan proses gap ini akan terus dilanjutkan. Proses gap 1 ini akan terus dilanjutkan hingga tidak ada lagi elemen yang bisa digeser. Jadi proses gap 1 ini baru proses yang pertama, lalu nanti di gap 1 diulangi kembali. Baik, ini data awal soal nomor 1 dan data akhir soal nomor 2 setelah diurutkan menggunakan metode cell sorting. Ya, menurut aku untuk metode cell sorting ini prosesnya lebih efisien. Namun kelemahannya itu pada awal gap itu lompatannya besar ya. Jadi di akhir di gap 1-nya itu banyak indeks yang ditukar sekaligus itu. Baik, berikut referensi yang aku gunakan untuk mempelajari materi ini dan mengerjakan 2 soal tersebut. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.